Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang perlu kita pahami. Tentang apa? Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Apakah tanpa sebab Allah menciptakan jin dan manusia? Apakah hanya sekedar Allah ciptakan saja jin dan manusia? Tentu tidak. Semua yang Allah ciptakan itu tentu punya maksud dan tujuan. Tidak hanya sekedar menciptakannya. Ada hakikat di balik penciptaan hal itu. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, kita mesti tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Jangan sampai kita sudah hidup di dunia tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Karena kalau kita tidak punya arah dan tujuan yang jelas, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita tidak akan teratur. Kita tidak akan sampai kepada apa maksud diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada saya. Di sana ayatnya jelas sekali. Maksud penciptaan jin dan manusia itu agar supaya jin dan manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan hidup kita di dunia ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikuti hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah golongan jin dan manusia. Tidak hanya manusia, jin juga ada kewajiban. Hanya jin ini kan makhluk gaib, makhluk yang tidak kasat mata, yang kita tidak mampu untuk melihat mereka. Tapi yakinlah bahwasanya mereka juga ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga ada yang ingkar, sama seperti kita manusia. Ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna ibadah itu? Beberapa ulama menjelaskan makna ibadah. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtisali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Yang dinamakan ibadah adalah ta'atullah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Caranya bagaimana? Bimtisali ma amarallahu bihi, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan jalan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itu namanya ibadah. Lalu bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala? Ala al-sinatir rusul. Ternyata dijelaskan oleh para rasul.
melalui lisannya para rasul, melalui ucapannya para rasul. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha kasih sayang kepada kita semuanya. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka Allah utus seorang rasul pada tiap-tiap kaum. Agar apa? Agar para rasul menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat-syariat Allah kemudian diterapkan di muka bumi. Ini bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka melalui lisan para rasul inilah kita bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu pertanyaan. Kalau kita beribadah kepada Allah, yang nyuruh Allah, berarti Allah butuh sama kita. Yang membutuhkan Allah. Ini adalah pertanyaan yang tidak baik. Karena sebenarnya yang butuh itu bukan Allah. Allah serba punya semuanya. Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha berilmu, maha kaya raya, maka tidak membutuhkan. Dalam kitab Fathul Majid, di sini jelaskan wa ma'nal ayah anallahu khalaqal khalq ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk liya'buduhu agar supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu utimal jaza. Maka siapapun orangnya yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Tidak ada yang teraniaya sedikit pun. Wa man asahu azabahu asyaddal azab. Tetapi siapa yang maksiat kepada Allah, maka Allah pun akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Kita punya pilihan. Taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilahim. Dan juga Allah menginformasikan agar kita beribadah kepada Allah itu bukan berarti Allah itu membutuhkan. Allah itu bukan zat yang membutuhkan. Tetapi sesungguhnya kita yang membutuhkan. Balhumul fuqara'u fi jami' ahwalihim wa khaliqihim wa razaqihim. Bahwasanya mereka siapa? Manusia dan jin al-fuqara adalah golongan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah fi jami'i ahwalihim, dalam segala kondisi pun adalah fuqara, fakir. Sedangkan Allah itu adalah al-khaliq, pencipta. Ar-razik itu adalah pemberi rizki. Maka sesungguhnya yang membutuhkan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha kaya raya. Yang membutuhkan adalah kita semuanya, karena kita adalah orang-orang yang fakir, orang yang miskin, lemah dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah di sisa-sisa hidup kita ini kita bergunakan semaksimal mungkin bahwa kita percaya, yakin tujuan hidup kita itu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya, maka kita meninggalnya dalam keadaan muslim. Bahkan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekali-kali mati kecuali matimu dalam beragama Islam, kecuali matimu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang
meninggal dunia dalam kerangka menyerahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadikan selamat dunia sampai akhirat. Kemudian bagaimana bisa kita meninggal dalam keadaan muslim? Itu sangat terpengaruh oleh kebiasaan hidup kita. Man asya ala syai' mata ala syai'. Ibnu Katsir menjelaskan kebiasaan hidup kita, perilaku kita dalam kesehariannya itu nanti sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kematiannya kita besok. Kalau kita kebiasaan hidupnya berperilaku baik, selalu beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita nanti akan meninggalnya juga dalam keadaan beribadah kepada Allah. Yang namanya husnul khotimah itu sedang puncak-puncaknya orang beribadah. Yang namanya husnul khotimah, mati endingnya baik, itu adalah ketika orang sedang optimal-optimalnya, sedang semangat-semangatnya, puncaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sedang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu namanya husnul khotimah. Kemudian setelah kita meninggal dunia juga akan dibangkitkan di yaumul ba'as, di hari akhir. Hari kebangkitan adalah hari yang sangat jelas ada, walaupun kita belum bisa menyaksikan. Dan besok di yaumul ba'as itu manusia akan dibangkitkan sama seperti tatkala dia dalam meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia dalam keadaan ibadah, maka insya Allah besok dibangkitkan itu dalam keadaan putih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Karena ketika dibangkitkan ada wajahnya yang hitam dan ada wajahnya yang putih. Yang hitam adalah orang yang ingkar. Sedangkan orang yang wajahnya putih ceria adalah orang yang beriman. Maka marilah kita gunakan kesempatan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalurnya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Endingnya adalah di akhirat kita bahagia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.